Cerita akan dibuka dengan MC kita, seorang pria bernama Naoki Kazuki, seorang pekerja kantoran biasa yang terjebak di rutinitas sehari-hari. Yang dia bisa lakukan hanyalah bekerja, makan, dan juga pulang. Suatu hari, setelah selesai bekerja, dia menunggu kereta api di peron seperti biasa. Tanpa sadar, dia tertidur. Setelah kereta datang, Kazuki pun terbangun dan dia bergegas naik ke dalam kereta terakhir itu. Tapi entah kenapa hari itu ada yang aneh. Kereta tampak sepi dan ada seorang gadis yang menatapnya. Di sini gadis ini mengaku menjadi seorang dewi yang akan mengirim dia ke dunia lain. Tentu saja Kazuki tidak mempercayai hal itu dan mengira gadis ini ingin menipunya. Setelah itu Kazuki pun akan pergi. Tapi dewi itu berkata, "Kau tidak bisa pergi karena kau telah mati." Di sini Kazuki tampak kebingungan dengan perkataan dari gadis ini. Tapi kemudian, gadis ini langsung menunjukkan skill utamanya dengan cara menunjukkan sihir agar Kazuki bisa percaya. Setelah itu Kazuki pun akhirnya percaya. Dan di sini, dia akan ditransfer menuju dunia lain. Tapi sebelum itu, dewi itu akan memberikan satu skill kepada Kazuki agar dia bisa bertahan hidup di sana. Setelah sekian lama memilih dan berpikir, Kazuki memutuskan untuk mengambil skill bertarung. Tapi kemudian dia tidak jadi mengambilnya dan mengambil skill yang lainnya, yang membuat sang dewi tampak kebingungan dan berkata, "Seharusnya kau mencari skill yang lebih berguna untukmu di tempat itu." Tapi Kazuki sekali lagi dengan percaya diri mengatakan, dengan skill ini dia tidak akan terjadi apa-apa di tempat itu. Skill yang Kazuki pilih ialah skill tunjangan, yaitu skill yang bisa menghasilkan uang atau koin emas tanpa harus bekerja, yang akan dihasilkan sehari sekali. Setelah memilih skill itu, Kazuki langsung dilempar menuju dunia lain. Tapi saat dia tiba, dia malah tidak dikirim ke kota terdekat. Di sini dia malah bertemu monster di alam terbuka. Kazuki begitu panik, dia bergegas dan berlari untuk menyelamatkan diri sambil terus menggerutu mengenai kelakuan dewi ini yang bisa mengirimnya begitu ceroboh menuju tempat ini. Tanpa dia sadari, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang monster itu, yang membuat monster itu langsung mati. Kemudian muncul sesosok pria bernama Hayato yang mengatakan kepada Kazuki, "Apakah kau baik-baik saja?" Di sini Kazuki hanya terdiam dan kemudian dia mengatakan kalau dia baik-baik saja. Di sini Hayato merupakan seorang petualang yang menjelajah di dunia ini. Ditambah lagi Hayato merupakan orang yang ditransfer oleh dewi itu juga. Tapi yang lebih membuat Kazuki terkejut ternyata di sini Hayato membawa banyak gadis di dalam partinya. Ada elf, ada demi-human, ada manusia, dan kesemuanya begitu cantik yang membuat Kazuki langsung iri. Tapi di saat itu juga Hayato yang menganggap memiliki teman seperjuangan ingin mengantar Kazuki menuju kota. Jadi dia dipersilakan untuk masuk ke dalam kereta kuda. Disinilah mereka mulai melakukan perjalanan menuju kota terdekat. Hayato bertanya kepada Kazuki, "Skill apa yang kau pilih saat bertemu dengan Dewi?" Kazuki berkata kepada Hayato kalau dia memilih skill tunjangan kehidupan, yang membuat Hayato tampak keheranan dengan apa yang dipilih oleh Kazuki. Tapi di sini Kazuki dengan percaya diri mengatakan kalau dengan skill tunjangan hidup ini, dia yakin dia bisa bertahan hidup di dunia lain. Tak selang lama akhirnya mereka sampai di kota. Kazuki begitu terkejut dengan begitu besarnya kota, dengan tembok-tembok yang sangat besar dan kota seperti di abad pertengahan. Setelah mereka masuk, Kazuki berpamitan kepada Hayato karena dia akan menuju kuil petualang. Tapi sebelum itu, Hayato memberikan sebuah surat rekomendasi yang bisa dia berikan kepada ketua guild agar segala urusannya menjadi lancar. Setelah itu, Hayato pun pergi meninggalkan Kazuki, sedangkan petualangan Kazuki pun Setelah itu Kazuki berjalan menuju pasar. Di pasar dia karena lapar membeli beberapa daging panggang yang bisa dia makan. Setelah itu dia berjalan menuju guild alkemis dengan peta yang diberikan oleh Hayato kepadanya. Tanpa dia sadari ternyata dia telah diikuti oleh seorang gadis kucing. Di sini gadis kucing itu terus mengawati apa yang dimakan oleh Kazuki. Gadis itu sangat tertarik dengan daging panggang yang begitu nikmat itu. Di sini Kazuki menyadari tatapan dari gadis itu dan kemudian menghampirinya. Kemudian Kazuki berkata kepada gadis itu, "Apakah kau tersesat?" Gadis itu hanya terdiam dan melihat daging panggang milik Kazuki. Tapi kemudian Kazuki menyadari kalau gadis ini merupakan seorang budak, terlihat dari kalung yang dia kenakan. Dan di sini Kazuki berusaha untuk menawari gadis itu daging panggang. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba datang seorang pria parubaya
yang berusaha menghentikan agar Kazuki tidak memberikan daging panggang itu, karena bila budak diberikan makanan dengan cara sembarangan, itu akan mempersulit dirinya. Tapi Kazuki langsung menunjuk ke arah sebaliknya dan mengatakan ada sesuatu yang besar yang langsung membuat pria itu menoleh ke arahnya. Di sini Kazuki langsung bergegas memberikan daging panggang itu kepada gadis kucing itu, dan kemudian dia pun langsung pergi. Kemudian setelah berjalan sekian lama, akhirnya Kazuki sampai di depan sebuah bangunan yang merupakan guild alkemis. Di sini dia bergegas masuk dan mencari resepsionis di tempat itu. Tapi kemudian muncullah wanita tua yang mengatakan, "Jangan berteriak, aku tidak tuli." Dan kemudian Kazuki langsung memberikan surat yang diberikan Hayato kepada dirinya kepada wanita tua ini. Dengan surat ini, Kazuki tidak perlu melakukan tes karena dari rekomendasi dari Hayato yang merupakan seorang petualang dan juga pahlawan, itu sudah menjadi sebuah kepercayaan bagi mereka. Di sini wanita tua ini berkata kalau Hayato sedang melakukan tugas yang diberikan oleh keluarga bangsawan. Di sini, wanita tua ini berkata kalau dia juga sudah tidak bertemu Hayato dalam waktu yang cukup lama. Tapi kemudian wanita tua itu langsung menghampiri ke arah Kazuki dan mengucapkan mantra untuk memulai proses pendaftaran. Setelah kartu anggota serikat guild sudah jadi, Kazuki mengatakan kepada wanita tua ini kalau dia ingin belajar alkimia, merupakan sihir kimia yang sering digunakan oleh para penyihir, seperti ramuan penyembuhan atau bahkan racun. Tapi di sini wanita tua ini berusaha menggoda Kazuki kalau dia tidak ingin mengajarinya sebelum dia mengatakan kalau wanita tua ini begitu cantik. Tanpa ragu-ragu Kazuki langsung mengatakan kalau wanita tua ini begitu cantik, yang membuat wanita tua ini menjadi sangat kaget karena tidak pernah melihat seseorang yang begitu penurut seperti Kazuki. Dan kemudian wanita tua ini membawa Kazuki ke belakang. Kemudian Kazuki diajari untuk membuat potion. Potion semacam ramuan yang digunakan oleh para petualang, seperti ramuan penyembuh, ramuan penambah stamina, atau ramuan-ramuan yang lainnya, dengan berbagai macam kegunaan. Di sini wanita tua ini berkata, kalau kita akan melakukannya secara manual, tanpa menggunakan sihir. Kazuki bertanya kepada wanita tua ini, bukankah akan lebih cepat kalau kita menggunakan sihir? Tapi wanita tua ini berkata kalau dia tidak ingin menggunakan sihir, karena ingin melihat bagaimana Kazuki membuatnya, dan kualitas dari potion yang dibuat oleh Kazuki seperti apa. Dan kemudian mereka pun mulai membuat potion itu. Dengan bimbingan dari ketua guild alkimis ini, dari bimbingan wanita tua ini Kazuki berhasil membuat beberapa potion dengan sekali percobaan yang membuat wanita tua ini sangat kagum dengan bakat yang dimiliki oleh Kazuki. Tapi terlihat juga di sini Kazuki begitu kelelahan dan dia hampir saja kehabisan seluruh energinya. Kemudian setelah itu muncul seorang gadis muda yang membantu wanita tua ini untuk membuatkan masakan. Di sini wanita ini berkata kepada Kazuki kalau dia ingin merekrutnya untuk membuat potion. Di sini Kazuki tampak terdiam dan melongo melihat wanita tua ini. Tapi kemudian wanita tua ini berkata, aku akan menyiapkan kamar untukmu dan memberikanmu makan, dan potion yang kau buat besok pagi akan kujual kepada guild. Toh kau juga membutuhkan uang. Kazuki tidak bisa menyangkal hal itu. Tanpa banyak pilihan, dan itu merupakan kesempatan yang bagus, akhirnya Kazuki menyetujui permintaan dari wanita tua ini. Di lain cerita terjadi keributan di kota. Ada seorang pria yang berusaha mencuri barang milik orang lain. Kemudian orang-orang berteriak agar pria itu ditangkap. Dan kemudian muncul seorang gadis yang menggunakan baju besi langsung menyerangnya. Di sini pria ini langsung melawan balik, tapi kemudian dia diserang lagi oleh gadis yang lainnya, seorang gadis serigala. Di sini barang milik pria itu berhasil diambil. Setelah pria itu ditangkap, kedua gadis ini mendapatkan pujian dari warga sekitar. Dan kedua gadis ini ialah Aina dan Surti. Mereka ialah petualang yang cukup terkenal. Apalagi mereka merupakan anggota guild yang terpandang di tempat itu. Di lain cerita Kazuki dan wanita tua itu berusaha menjual potion miliknya di salah satu